Oke. Seperti itu penjelasannya. Nah, sekarang demand side. Demand side CIG. Nah, sekarang kita bicara dari sisi demand side. Dari sisi demand side, Y sama dengan C ditambah I ditambah G, atau pendapatan nasional sama dengan pengeluaran konsumsi rumah tangga atau C, pengeluaran investasi perusahaan atau sektor swasta atau dinotasikan I, dan pengeluaran pemerintah atau government spending dinotasikan G. Oke. Kemudian CIG. Nah, asumsi yang digunakan di sini adalah perekonomian tertutup. Artinya tidak ada NX. NX diabaikan dulu. Yes, secara lengkap itu ada NX. Nah, kalau ada NX, berarti di sini, di figur 31 ini juga ditambahkan faktor foreign-nya, faktor luar negerinya. Tetapi itu akan lebih, penjelasannya lebih panjang lagi. Kalau rumitnya sebenarnya analoginya sama. Oke, analoginya sama, tetapi lebih panjang ceritanya. Nah, untuk menyederhanakan masalah di MenGeo di sini, diasumsikan perekonomian itu tertutup, sehingga NX diabaikan. Untuk sementara CIG saja, NX-nya belum. Oke, nah sekarang dibahas satu persatu. Apa itu C, apa itu I, apa itu G. Oke, nah sekarang kita ke C. C, konsumsi, yang dimaksud konsumsi di sini adalah, kan gitu kan. Apa sih konsumsi itu? Nah, konsumsi di sini dinotasikan seperti ini. C sama dengan C dikalikan Y kurangi T, atau konsumsi sama dengan fungsi Y dikurangi T. Apa sih Y dikurangi T? Y dikurangi T itu pada dasarnya ini, disposable income. Oke, nah di beberapa kesempatan itu seringkali disimbolkan YD, disposable income. Disposable income itu adalah pendapatan Y dikurangi pajak. Di sini artinya bahwa pendapatan siap untuk dibelanjakan. Oke. Di sini diasumsikan juga secara tidak langsung, Pak, kenapa enggak langsung Y saja? Kenapa harus dikurangi T? Ya, diasumsikan di sini apa itu namanya? Warga negara taat pajak, istilahnya patuh pajak, bayar pajak. Diasumsikan seperti itu. Sehingga pendapatan masyarakat, pendapatan nasional yang siap digunakan untuk konsumsi itu dikurangi pajaknya terlebih dahulu. Nah, ini secara tidak langsung kemarin ketika menghitung apa itu namanya? Menghitung pendapatan nasional ke apa dari GNP kemudian menjadi NNP dan sebagainya, itu secara tidak langsung sudah diperkenalkan metode perhitungnya. Oke, nah sekarang lanjut. So, di sini konsumsi ditentukan atau dipengaruhi oleh disposable income. Oke. Nah, kemudian ada pengertian lagi yaitu MPC, marginal propensity to consume. Apa sih marginal propensity to consume? Ini adalah tambahan pendapatan yang digunakan untuk konsumsi. Atau dengan kata lainnya, perubahan C, perubahan konsumsi ketika disposable income-nya dia naik sebesar $1. Disposable income Y dikurangi T.
Nah, kalau Y dikurangi T-nya naik $1, nah di sini uh, hmm, kalau Y dan T-nya naik $1, nah kemudian dihitung $1 ini kenaikan YT, disposable income, oke. Nah, berapa yang digunakan untuk konsumsi dan berapa yang digunakan untuk saving tabungan. Pengertiannya seperti itu. Pak, berarti misalkan $1, iya $1 misalkan. $1 itu ada berapa sen? $1 ada berapa sen? 100 sen. Oke, 100 sen. Nah, artinya setiap tambahan $1, misal yang digunakan untuk konsumsinya, misal 60 sen, sen itu simbolnya ya udah dan yang digunakan untuk saving 40 sen misal. Nah, pengertiannya seperti apa? Sebentar, pengertiannya maknanya adalah bahwa setiap di sini. Maknanya adalah bahwa tambahan disposable income ketika naik itu tidak seluruhnya digunakan untuk konsumsi. Oke. Nah, oke. Agak bingung. Oke, kita pelan-pelan aja. Perhatikan di sini fungsi konsumsi. Ini fungsi konsumsi. Oke. Itu tidak memotong titik nol, titik origin. Oke. Itu namanya autonomous consumption, C0. Apa sih autonomous consumption? Maksudnya adalah pada titik pendapatan nol, manusia itu masih memerlukan konsumsi. Oke, at least konsumsinya digunakan untuk misalkan kebutuhan basic makan. Jadi tidak mungkin konsumsi orang, individu, itu negatif. Itulah kenapa dia tidak pernah memotong titik origin di sini. Kalau titik origin maknanya kan berarti ketika pendapatan disposable-nya nol, berarti konsumsinya juga nol. No. Seseorang tanpa pendapatan dia butuh makan. Oke, betul logikanya seperti itu. Artinya masih butuh konsumsi. Itulah kenapa dia di sini. Autonomous consumption. Oke, pegang dulu konsep itu. Nah, berikutnya pendapatannya naik. Misalkan pendapatannya sekarang di sini naik. Lihat, dia tidak berbanding satu banding satu itu seperti ini, misalkan dia di titik sini, dia membagi ruas ini sama persis 45 derajat, artinya dia di sumbunya berapa ini, ya 45 derajat ya, sama persis. Artinya kalau sama persis itu berarti disposable income naik $1, maka $1 itu digunakan untuk konsumsi. Enggak, tidak seperti itu. Nah, pada taraf pendapatan masih rendah, rendahnya ini masalahnya relatif, tiap negara, tiap orang berbeda-beda. Oke, tapi mari kita bicara misalkan, oke lah nanti Anda kerja, misal gaji Anda misal 5 juta. Kita ekstrim dulu aja 1 juta. 1 juta. Kalau pendapatannya 1 juta, pertanyaannya, habis untuk konsumsi atau enggak? Menurut Anda?
Kalau memang tidak habis untuk konsumsi, pertanyaannya di antara uang 1 juta itu berapa yang untuk konsumsi dan berapa yang ditabung? 800 buat konsumsi, 200 ditabung. Oke. Kita bicara seperti ini. Misal, ini kita asumsikan aja juga masih single, belum nikah. Oke, beda kan kalau dia sudah nikah. Nah, berikutnya adalah ketika penghasilannya naik 5 juta. Oke. Nah, kalau 1.800.000 untuk konsumsi, 200 untuk tabungan. Pasti. Kalau maknanya seperti apa sih? Kan pendapatannya 1 juta, yang digunakan untuk konsumsi kan 800. Berarti di sini sisa 200. 200 ini kan saving. Maksudnya seperti itu. Nah, bagaimana kalau 5 juta? 5 juta di sini artinya, oke, nah, sorry, kembali ke sini 1.800.000. Artinya MPC-nya, kita bicara pendapatan 1 juta, MPC-nya adalah 800 dibagi kurang lebihnya berapa? 0,8. Ya, seperti itu. 0,8 MPC-nya. Bagaimana kalau pendapatannya sekarang 5 juta? Pertanyaannya, kemungkinan MPC-nya naik atau turun? Turun, Pak. Turun. Turun. MPC-nya akan turun. Oke. Kalau penghasilannya di sini adalah 1.800.000 digunakan untuk konsumsi, kalau 5 juta, atau misalkan sekarang gini, gampang-gampangannya supaya angkanya enak, jangan 5 juta, kita ganti aja 10 juta di sini. Oke. Kalau 10 juta, berapa yang akan dia digunakan untuk konsumsi dan berapa yang akan dia gunakan untuk tabungan. Nah, kalau di sini 10 juta, oke. Nah, bisa jadi yang digunakan konsumsi itu hanya 5 juta. Sedangkan 5 juta itu ditabung. Alias di sini saving. Artinya di sini perhatikan. Oke. Nah, semakin pendapatan, kita ngomong sederhana pendapatan saja, tapi itu sebenarnya yang saya maksud adalah disposable income. Semakin tinggi pendapatan atau disposable income, semakin kecil yang digunakan untuk konsumsi dan semakin besar yang digunakan atau akan ditabung. Logikanya seperti itu. Oke. Hubungannya, oke. Kalau MPC tadi apa? MPC, marginal propensity to consume, setiap tambahan $1 itu berapa yang digunakan untuk konsumsi. Nah, berdasarkan logika yang sama, kemudian ada MPS, marginal propensity to save, untuk menabung, kecenderungan menabung. Tambahan $1 pendapatan, berapa yang digunakan untuk menabung. Atau kalau kemudian dinotasikan, itu maka kalau secara sederhana MPC ditambah MPS itu sama dengan 1. Ini 1 ini adalah tambahan $1. Ya, perhatikan logika di sini. Ketika pendapatan 1 juta dia 0,8. 0,8 berarti di sini, kalau di sini 0,8 digunakan untuk konsumsi, 0,2 digunakan untuk saving, totalnya 1 dan seterusnya. Nah, semakin pendapatan itu besar, MPC-nya akan turun, marginal propensity to consume-nya, kecenderungan untuk mengonsumsinya akan turun, tetapi
dia berbalik arah, MPS-nya, marginal propensity to save-nya akan naik. Yes, logikanya seperti itu. Kita ambil contoh ekstrim, Bill Gates. Ada yang tahu pendapatannya Bill Gates berapa? Oke. Anda bisa membayangkan MPC-nya Bill Gates, itu kan berarti kecil banget kan. MPC-nya Bill Gates, Pak Bill Gates kan pengeluarannya, iya, kalau dibandingkan kita, pengeluarannya, belanjanya Bill Gates jauh lebih besar. Kenapa? Ya mobil mewahnya seabrek-abrek banyak, punya kapal pesiar banyak, pergi ke luar negeri, pokoknya nyewa semua. Tapi dibandingkan dengan tambahan kekayaan, ingat kekayaannya Bill Gates itu dalam setiap jam itu bertambahnya sekian ribu dolar. Itu setiap jam. Oke, artinya dia mungkin kalau kita ukur dengan MPC di sini bisa jadi 0,0001 MPC-nya, marginal propensity to consume-nya. Kecil sekali. Nah, sisanya kemana, Pak? Nah, sisanya ya ke, kalau 0,01, let's say 0,009 ya. Itu digunakan, bukan 0,9, berarti kan di sini berapa ini? 0,889. Nah, itu habis digunakan untuk savingnya. Tabungannya dia jauh lebih besar. Ketika seseorang itu pendapatannya semakin tinggi, maka yang ditabung semakin tinggi dibandingkan dengan konsumsinya. Logikanya sederhana seperti itu sebenarnya konsepnya. Konsep ruwet MPC di sini, kalau bilang saya konsep ruwet, konsep rumitnya di sini itu seperti itu sederhana. Semakin tinggi pendapatan ke sini, ke sebelah kanan, dia MPC-nya dia akan semakin, misalkan kalau di ini semakin dia kecil. Tambahannya 1, ini MPC-nya semakin kecil. Itulah kenapa perhatikan slope-nya di sini dia juga semakin Semakin melandai, tidak semakin curam. Tapi dia juga tidak membagi ruas ini menjadi sama besar, 45 ke sini atau 45 ke sini. Kalau 45 berarti sama. Itu fungsi konsumsi. Kenapa sih kita bicara MPC, kemudian bicara MPS khususnya? Nah, nanti kita akan membicarakan nanti di variabel I, investasi. Pertanyaan konsumsi, variabel pertama. Kalau nggak ada, lanjut ke variabel kedua. Variabel kedua adalah investasi. Oke. Investasi adalah fungsi dari, atau investasi sama dengan fungsi dari R, fungsi dari tingkat suku bunga. R, notasi real interest rate, artinya tingkat suku bunga realnya. Apa sih interest rate di sini atau real interest rate? Dia adalah cost of borrowing, biaya minjam uang. Atau dengan kata lain dia adalah opportunity cost of using one's own funds to finance investment spending. Apa sih konsep opportunity cost? Nah, orang ekonomi bicara konteksnya adalah opportunity cost. Ada yang bisa menjelaskan opportunity cost di sini terkait dengan real interest rate? Apa itu? Orang ekonomi konsepnya biaya opportunity cost. Beda dengan accounting. Oke. Ini ada di ekonomi mikro, khususnya ekonomi mikro ketika kita masuk ke struktur pasar, berpindah ke struktur pasar. Sebelum masuk ke struktur pasar, kita belajar dulu teori biaya. Nah, di situ kita belajar biaya konsepnya. Opportunity cost. Apa itu opportunity cost?
Opportunity cost tadi ya, Pak? Ya, apa itu opportunity cost? Kalau dari RT-nya berarti kemungkinan biaya ya, Pak? Yes, emang konteksnya biaya. Iya, biaya pengorbanan. Biaya pengorbanan. Nah, di ekonomi mikro pernah dengar pernah, Pak? konsep ini? Pernah, Pak. Tapi Di udah agak lupa, Pak. Oke, nggak apa-apa, lupa. Apa itu namanya? Profit sama dengan total revenue dikurangi dengan total cost. Oke. Nah, konsepnya total cost di ekonomi itu adalah explicit cost dan implicit cost. Di konteksnya mikro. Oke, itulah kenapa perhitungan akuntansi dan perhitungan ekonomi itu menghasilkan profit yang berbeda. Profitnya akuntansi lebih besar, sedangkan profitnya ekonomi lebih kecil. Kenapa? Karena profitnya akuntansi itu hanya menghitung explicit cost, sedangkan keuntungan ekonomi itu dari total cost-nya dia tidak hanya menghitung explicit cost, tetapi dia juga menghitung implicit cost-nya. Implicit cost inilah secara tidak langsung adalah opportunity cost itu. Nah, itu sih kurang lebihnya. Mudah-mudahan masih ingat. Kalau memang sudah lupa ya tidak mengapa. Karena banyak yang dibaca. Semakin banyak baca, semakin banyak lupa. Semakin nggak pernah baca, nggak pernah lupa. Oke, nah kita lanjut ke investasi. Fungsi investasi itu seperti ini. Oke. Nah, dia berhubungan negatif dengan tingkat bunga. Perhatikan di sini tingkat bunga R ini adalah I, investasi. Oke. Di sini slope-nya negatif dari kiri atas ke kanan bawah seperti kurva Demand. Artinya perhatikan kalau tingkat bunganya mengapa oke. Kalau R-nya tinggi, misalkan R1, I1, investasinya rendah. Demikian pula sebaliknya. Kalau R-nya rendah, R2, I-nya dia semakin naik. Pasti. Kan R itu kan sama saja, R itu kan harga atas investasi, kembali sini. R adalah cost of borrowing, biaya meminjam, cost of borrowing. Atau kalau di pasar barang dan jasa ini kan P. Ini kan pasar uang. Oke. Ini adalah R itu adalah harga uang. Seperti itu, dan pasti semakin R-nya rendah, maka akan semakin pengusaha sektor swasta akan cenderung banyak meminjam, kemudian digunakan untuk investasi. Yes, di sini konteksnya para pengusaha sektor swasta itu tidak menggunakan uang tabungan atau uang warisan engkongnya kemudian untuk digunakan usaha. Enggak, konteksnya adalah mereka akan menggunakan dana meminjam dari
bank sebut aja atau lembaga keuangan lainnya, kemudian digunakan untuk investasi. Yes, itu memang kelebihannya pengusaha. Sederhananya, kalau masih bisa pinjam, ngapain saya pakai uang sendiri? Oke, dan seperti itu memang faktanya. Dia akan berupaya menghitung, kalau aku pinjam, kalau aku menggunakan uang sendiri, dia akan berhitung seperti itu. Semakin lebih menguntungkan minjam, dia akan terus berusaha untuk minjam, kemudian digunakan untuk investasi. Bahkan termasuk saya memiliki seorang teman, meskipun usaha kecil-kecilan, dia sangat gemar sekali menggunakan kartu kreditnya. Yes, dia akan berusaha untuk minjam utang dengan kartu kredit. Kenapa? Karena kartu kredit semakin banyak digunakan, semakin banyak poin, bahkan kemudian semakin banyak diskon, sehingga biaya dia mengembalikan itu kalau dia hitung itu ujung-ujungnya sangat kecil, sangat murah. Loh Pak, dia punya cash nggak? Ternyata dia punya. Nah, cash-nya digunakan untuk lainnya. Nah, mindset-nya memang seperti itu. Memang seperti itu. Oke. Pak, saya nggak seperti itu. Nah, berarti Anda tidak, tipenya tidak. Atau Anda memang berjiwa pengusaha tapi beda tipe. Oke, nah investasi ini secara sederhana untuk sementara di sini. Nah, tapi nanti kan pertanyaannya Pak, dari mana uang yang akan digunakan untuk investasi? Nah, itu asal-usulnya adalah dari loanable fund. Oke, tapi sebelum itu kita keep dulu sampai di sini, nanti kita akan lanjut ke situ. Nah, ini investasi, fungsi investasi. Dia berbanding terbalik dengan R. Oke, nah masuk ke komponen berikutnya adalah komponen yang ketiga atau komponen terakhir, yaitu government spending, G. Tidak perlu saya sebutkan di sini, G di sini maknanya adalah sama dengan G-nya yang ada di apa itu namanya PDB. Oke, nah di sini spending on good and services. Yes, memang yang kemarin definisi PDB di sini memang yang sifatnya transfer itu di exclude kan. Oke, nah ini penjelasannya. G exclude transfer payment. G di sini ada G. Nah, oke. Nah, diasumsikan government spending dan total tax adalah exogen. Apa sih maksudnya exogen di sini? Government spending exogen. Government spending exogen, dia atau exogen itu dia dianggap dia hanya dipengaruhi oleh kebijakan pemerintah. Yes. Praktis yang menentukan besar kecilnya G itu adalah kebijakan pemerintah. Sama dengan T. Dia sifatnya eksogen. Kenapa? Karena dia ditentukan oleh kebijakan pemerintah. Bukan ditentukan oleh variabel G itu sendiri. Atau dia ditentukan, seperti perhatikan di sini, ada hubungan variabel I dan R, di mana I investasi berbanding terbalik dengan R. Kalau R-nya tinggi, I-nya rendah, dan ketika R-nya rendah, I-nya tinggi. Seperti ini. Nah, itu sifatnya endogen kalau yang ini. Nah, kalau yang G dan T itu eksogen, murni karena kebijakan pemerintah. Ya. Oke. Nah, sekarang market good and services, keseimbangan. Ini kan kemudian market good and services kembali ke sini. Bisa melihat share screen yang di bab 4 ini. Nah, di sini kan ini kan sebenarnya market good and services ini kan pertemuan supply dan demand. Oke. Sama di sini. Kemarin kita sudah belajar dari sisi supply-nya. Y, fungsi K dan
L. Nah, sekarang bertemu dengan demand-nya, demand yaitu C, I, G. Hanya saja kemudian C-nya, C yang dimasukkan di sini tadi variabel pertama yaitu disposable income. Disposable income itu adalah konsumsi yang dipengaruhi oleh pendapatan bersihnya, pendapatan dikurangi pajak. Oke, itu fungsi konsumsinya. Nah, I dipengaruhi oleh R. Hubungannya terbalik seperti di slide sebelumnya, dan yang terakhir adalah G. G-nya diberi notasi bar, bisa diartikan konstan, bisa diartikan dalam hal ini dia eksogen. Eksogen maknanya. Nah, sesudah di sini supply, ini kan maknanya sebenarnya supply sama dengan demand, maka kemudian dipersatukan, itulah keseimbangan. General equilibrium-nya. Y, kenapa Y? Y kan ini. C, I, G. Ini bisa saja kalau Anda mau agak rumit, Y-nya disubstitusi dengan ini. Bisa. Oke, tapi kembali lagi sesudah K dan L di manage demikian rupa dengan entrepreneurship, maka dia atau yang ada di fungsi produksi yang sebelumnya saya jelaskan, dia akan menghasilkan Y. Y inilah yang kemudian digunakan atau PDB sama dengan pengeluaran. Artinya Y digunakan untuk konsumsi, investasi, dan government spending. Nah, karena di sini kemudian ada variabel baru muncul, oke, variabel baru ini munculnya tidak di pasar barang dan jasa, tetapi ada pasar lain. Pasar lain itu apa? Flashback ke sini. Lihat, investasi ini asalnya dari sini, financial market. Perhatikan di sini harusnya. Oke, nah ini kan investasi. Asalnya dari sini. Pegang dulu, nanti ada kelanjutannya. Nah, real interest rate di sini. Interest rate adjust equal demand and supply. R ini salah satu variabel yang akan menyeimbangkan antara supply dan demand, permintaan dan penawaran di pasar barang dan jasa. Termasuk nanti ketika di pasar keuangannya. Ternyata muncul variabel R. Nah, variabel ini nanti akan lebih banyak kita ulas sesudah kita membahas ISLM, Investment Saving and Liquidity Preference for Money, ini nanti sesudah UTS. Oke. Artinya di sini muncul variabel baru. Dan variabel ini menyesuaikan. Kok menyesuaikan? Ya, perhatikan persamaan ini. Y sama dengan C, I, G. Padahal R, I dipengaruhi oleh R. Secara tidak langsung, maka R ini ikut menentukan keseimbangan di pasar barang dan jasa. Nah, sekarang muncul loanable fund market. Loanable fund market ini ya di sini.
Oke, dari pasar finansial di sini. Saya berpindah-pindah dari apa ini namanya, dari bahan tayangan ke buku karena di edisi 9 ini slide yang menunjukkan apa ini circular flow of dollar through economy ini dihilangkan. Padahal menurut saya itu cukup bagus untuk menjelaskan. Oke, nah sekarang kita masuk ke loanable fund market. Ada pertanyaan sampai di sini? Sebelum saya lanjutkan, ada pertanyaan? Silakan kalau ada pertanyaan. Oke, nah kalau nggak ada, ke loanable fund market-nya. Loanable fund market ini nanti akan menjelaskan I, hubungan I dan R, termasuk juga tadi, nah ini, kelanjutan cerita. Karena untuk sementara, yes, di I di sini dia berhubungan dengan R-nya. Padahal R ini, R itu ditentukan oleh loanable fund market, ditentukan oleh apa sih loanable fund? Itu di PIE sudah dijelaskan, loanable fund adalah dana atau uang yang bisa dipinjam. Nah, loanable fund itu loanable fund ini pada dasarnya adalah apa itu namanya? Supply demand model sistem finansial supply dan demand. Oke. Nah, di sini terdiri dari dua, namanya juga supply. Namanya juga supply demand dari financial system. Artinya dia terdiri dari demand for fund, permintaan akan dana. Permintaan akan dana itu investasi itu sendiri. Yang kurvanya ada di slide sini. 34. Ini demand for loanable fund atau investasi, sama. Oke. Nah, berikutnya adalah dari sisi supply-nya, supply of fund atau saving. Supply of fund, penawaran dana itu adalah tabungan itu sendiri. Oke. Nah, berikutnya price of fund itu adalah real interest rate. Ingat, price of fund, real interest rate, atau di sini cost of borrowing, R. Lihat di sini, cost of borrowing. See? Oke. Nah, di sini konteksnya, kalau Anda perhatikan, di sini ada hubungan antara di sini CIG yang C, G, apa sih CG? Tadi adalah konsumsi jasa, artinya di sini pasar barang jasa. Barang dan jasa, oke. Nah, sedangkan I ini terjadinya di pasar finansial atau pasar uang. Oke. Nah, mari kita bahas satu persatu. Demand for fund. Demand-nya, permintaan. Demand for fund itu come from investment. Ya, permintaan loanable fund, uang yang bisa dipinjamkan itu karena adanya permintaan investasi. Perusahaan meminjam untuk spending on plan, apa sih dibelanjakan untuk peralatan, pabrik, equipment, new office, building, bla 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 bla. Sedangkan dia memiliki hubungan negatif dengan R-nya, price of loanable fund atau cost of borrowing. Seperti di slide sebelumnya. Nah,
Loanable fund. Oh, ini diulang lagi ya. Oke, nggak masalah. Loanable fund kurvanya seperti ini. The investment curve is also the demand curve for loanable fund. Sama. Kalau yang tadi slide di halaman berapa saya lupa. Kita flashback. Nah, ini adalah investment. Oke, itulah kemudian ini dikatakan fungsi dari investasi, the investment function. Sedangkan di halaman 39 di sini adalah loanable fund demand curve. Gambarnya serupa, hanya dengan menggunakan terminologi yang berbeda. Oke, nah bagaimana dari sisi supply-nya? Supply fund come from saving. Itulah kenapa supply fund, penawaran dana, penawaran uang itu asalnya dari saving, dari tabungan. Ya, kalau nggak ada yang nabung, nggak ada. Kalau nggak ada yang nabung, maka fund-nya, supply fund-nya atau loanable fund-nya semakin kecil atau tidak ada. Nah, supply fund di sini terdiri dari dua jenis saving. Pertama adalah household their saving. Ini yang kemudian dinamakan private saving. Dan government saving. Ini yang namanya public saving. Oke. Nah, di sini, di sini udah ada. Oke. Private saving. Savingnya dari rumah tangga. Oke. Nah, savingnya rumah tangga itu kan, yes, ada yang bertanya? Break dulu ya, di rumah saya lagi sedang adzan duhur. Variabel R, saving, investasi. Supply-nya di sini digambarkan tegak lurus. Atau bahasa lainnya konstan. Mengapa? Karena S itu kan yang mempengaruhi kan Y, C, G. C dipengaruhi Y, T. Dia tidak dipengaruhi oleh R, S, dan I. Sehingga dia digambarkan tegak lurus. Bahasanya di sini, national saving does not depend on real interest rate, so the supply curve is vertical. Secara sederhana seperti itu. Nah inilah. Duh, Pak, kalau gitu yang menentukan, kembali lagi persamaan sebelumnya, yang menentukan S, kan ini. Oh, berarti kalau public saving-nya naik, public saving, ingat yang ini. Kalau ini misal, andai kata pemerintah menetapkan budget surplus, kebijakan budget surplus, maka di sini naik, S-nya akan naik, maka gambarnya akan seperti ini. Sorry, jelek. Nah, bergeser ke kanan, tapi dia masih tegak lurus. Pak, kalau kemudian defisit pemerintah semakin besar, nah seperti di tahun 2020, sorry, jelek. Nah, di sini S-nya akan bergeser ke kiri, tapi masih tegak lurus. Kenapa? Ya kembali lagi dia
Tidak dipengaruhi R, dia dipengaruhi public saving dan private saving. Seperti itu ceritanya. Nah, kemudian demand dan supply digabungkan. Inilah tingkat keseimbangan. Ujung-ujungnya demand supply, demand supply. Makro mikro sama, ujung-ujungnya demand supply, demand supply. Demand and supply. Oke, demand dan supply, permintaan penawaran. Cuman itu doang, Pak. Iya, pokoknya kalau sudah bisa bicara demand dan supply, udah jadi ekonom kita aja. Bahasa sederhananya seperti itu. Oke, nah bagaimana ketika kemudian dipertemukan kurvanya I, permintaan loanable fund atau permintaan investasi, kurva investasi yang ada di slide sebelumnya. Oke, slide berapa? 34 dan 39 ya, itu merepresentasikan hal yang sama. Demand-nya, supply-nya yang baru saja. Nah, keseimbangan itulah yang kemudian namanya real interest rate. Ingat, interest rate adalah harga atau cost of borrowing atau harga loanable fund. Oke. Kalau di pasar barang dan jasa kan di sini diganti P, di sini sih diganti H. Tapi di sini kan pasar finansial, pasar di sini, financial market di sini. Nah, lihat di sini ada private saving-nya. Ada public saving-nya di sini dari government. Ngumpul di sini. Inilah yang kemudian akan mensupply mensupply investasi, which is investasi ini akan digunakan kembali untuk memproduksi barang dan jasa. Ya, loh Pak, investasi kok digunakan teman? Ya kan kalau perusahaan kan kalau investasi buat apa? Kan ujung-ujungnya ya dia akan digunakan untuk perluasan atau memproduksi barang dan jasa lagi gitu. Seperti itu. Oke. Sudah gambarannya di sini coret-coretnya sudah semakin rumit artinya semakin lengkap. Kan gitu. Nah, keseimbangan harga di sini sama logikanya di pasar barang dan jasa di ekonomi mikro sama. Nah, yang membedakan di sini outputnya di sini barang atau jasa. Nah, di sini outputnya saving atau investasi. Oke. Artinya apa, Pak? Kan artinya kalau R-nya naik, misalkan R di sini, maka investasinya akan di sini. Atau sorry, ada di sini, sorry. Sebentar kok, jadi proses melambat. Sebentar saya stop sharing. Nah, oke. Nah, berikutnya special role peranan dari R, tingkat bunga. Tingkat bunga. Nah, secara tidak langsung ini Anda diperkenalkan ini akan menjadi pengantar nanti ke teorinya Keynes. Nanti ketika bicara IS dan LM, ini pengantar saja. Untuk saat ini diterima saja apa itu IS, apa itu LM. IS ini adalah keseimbangan barang, keseimbangan pasar barang. Mana? Market equilibrium, good market equilibrium. Nah ini, good market itu dinotasikan IS.
dan kemudian loanable fund-nya itu adalah di sini LM, liquidity preference for money, keseimbangan pasar uang. Ini pasar uang, ini pasar barang. Oke, sorry agak membingungkan, nggak apa-apa, ditelan aja. Maksudnya ini nanti akan pembahasannya jauh kok jauh, lebih banyak nanti sesudah UTS. Nah, R, karena ini memang yang saya tidak tahu menemukan atau apa, tapi memformulasikan peranan R di sini adalah si Keynes, itu sesuai dengan dia peranannya. R, adjust, equilibrate, menyeimbangkan pasar barang dan jasa, dan loanable fund secara simultan. Oke, if loanable fund market in equilibrium, then yang tercipta akan seperti ini. Saving sama dengan I. Oke, kalau kemudian kedua sisi ditambah C dan G, the both side, maka kemudian akan terjadi keseimbangan di pasar barangnya. Kenapa both side ditambah C? Ya, kalau ditambah C kan berarti coret-coret ya jadi, atau bahasanya kalau ini kemudian digeser ke kanan kembali, ini kan Y sama dengan CIG, bahasanya seperti itu. Ini pindah ke kiri karena semuanya dipindah bahasa. Maka kalau bahasa ini ditambahkan. Akhirnya kemudian equilibrium loanable fund market itu sama dengan equilibrium di pasar barang dan jasa. Oke. Sebentar. Nah. Sebentar. Oke. Nah ini case-nya Reagan defisit. Oke, nah yang kita ngambil jalan ceritanya saja, kita tidak peduli siapa presidennya atau apa politiknya. No, kita S bergeser ke kanan. Mengapa? Karena dia meningkatkan defisit. Kalau S-nya APBN defisit, kalau defisit kembali lagi, maka kemudian public PU, public saving-nya dia akan negatif. Jika diasumsikan private saving PRS konstan tetap dengan penurunan public saving, maka kemudian national saving-nya akan turun. Kalau national saving turun, dia akan bergeser ke kiri. Perhatikan, dari S1 ke S2. Jika diasumsikan I-nya konstan, permintaan akan loanable fund konstan, maka lihat kalau supply-nya bergeser ke kanan, yang terjadi maka R-nya akan naik. Ya. Oke. Mengapa? Ya kan permintaannya konstan. Supply-nya turun, pasti harganya naik. Sama logika di mikro ketika bicara di pasar barang dan jasa. Kalau R-nya naik, maka kembali lagi I sama dengan I, fungsi I berbanding terbalik dengan R-nya. Kalau R-nya tinggi, maka I-nya akan turun. Lihat, R-nya terjadi kenaikan dari R1 ke R2. Investasinya berkurang dari I1 ke I2. So, kalau public saving, atau kalau Anda aplikasikan ke negara Anda, ketika pemerintah mengambil kebijakan defisit, maka public saving-nya negatif, national saving-nya berkurang. Kalau kemudian saving-nya swasta itu konstan, yang terjadi kemudian supply-nya bergeser ke kanan, R-nya akan naik. Nah, berikutnya, jika terjadi kenaikan permintaan investasi, misal karena perekonomian sedang tumbuh, sedang bagus-bagusnya dan swasta lagi bagus-bagusnya, yang terjadi kemudian investasinya
dia naik, bergeser dari I1 ke I2. Ya, di sini bergeser. Apa yang terjadi kalau S-nya konstan? S konstan, public saving-nya konstan, private saving-nya konstan, sehingga national saving-nya konstan, lihat akan terjadi kenaikan R. Dari R1 ke R2, ya. Supply barangnya, supply uangnya konstan, permintaannya naik. Sehingga R-nya akan naik, bunganya akan naik. Di sini logikanya. Dan di sini peranan R menyeimbangkan apa itu namanya loanable fund. Oke. Nah, ini contoh kasus yang real di bagian terakhir di sini. Lebih realnya adalah ketika dia supply-nya, tabungannya, S-nya itu tidak tegak lurus. Kalau tadi S-nya tegak lurus karena dia dipengaruhi oleh khususnya saving atau national saving sama dengan public saving ditambah private saving. Dia diasumsikan tegak lurus. Nah, ini lebih realistis. Supply-nya dia apa itu namanya? Slope-nya positif. Yang di sini lebih positif slope-nya. Seperti kurva penawaran yang Anda temukan di ekonomi mikro. Yes. Mengapa supply-nya positif? Ingat, khususnya yang di private saving. Oke. Nah, ketika ada kenaikan R, R ini kan bisa dimaknai yang pertama R. Apa itu namanya? Tabungan. Ada yang dinamai dengan R kredit. Dua pengertian yang berbeda. R tabungan, ya R tabungan itu adalah R ketika ada nabung, itu kan ada R-nya, ada tingkat bunganya dari sisi penabung. Tapi ada R kredit kalau Anda pinjam, itu R kredit. Keuntungan bank, profit bank terbesar itu adalah R K, tingkat suku bunga kredit dikurangi dengan tingkat bunga tabungan RT. Keuntungan bank terbesar itu dari situ. Ya, dia selisih. Selisih tunggu bunga kredit dikurangi tingkat bunga tabungan. Itu keuntungan dia terbesar. Oke, keuntungan lainnya ada dari biaya administrasi. Anda transfer kemudian dikenain biaya berapa itu? Kalau antar bank itu dikenain berapa? 6.500 ya kalau nggak salah. Kalau via ATM itu misalkan Anda dari Mandiri, Anda ke BNI atau Anda ke BCA itu kena 6.500. Itu bagian dari keuntungan dia, tapi kecil. Nah, terbesar itu dari sini, selisih bunga antara tabungan, antara kredit dikurangi tabungan. Anda nabung dikenainya kecil, berapa? 4% per tahun. 4% per tahun. Tapi kalau Anda minjem, Anda kenainya 12% per tahun. Iya, selisihnya itulah keuntungan bank. Oke. Nah, artinya di sini ketika R naik itu ada rangsangan, artinya menabung itu lebih menguntungkan. Sehingga S-nya dia positif, supply-nya naik. Tapi nggak besar, nggak besar. Oke. Nah, di sini kemudian satu sisi I-nya permintaannya dia naik, sehingga kemudian an increase in investor demand R akan induce an increase in quantity of saving. Oke, R-nya naik. Kenapa R-nya naik? Karena increase in demand, I-nya kan bergeser. Oke, akan menaikkan tingkat bunga. Yes, semula R-nya naik.
R tabungannya naik. Karena R tabungannya naik, maka public saving-nya dia akan naik. Oke. Dan itu berarti kalau public saving-nya naik, maka S-nya akan naik. Kalau S-nya naik, maka yang digunakan untuk membiayai lebih besar. Meskipun di sini perhatikan ada perbandingan, R-nya naiknya lebih tinggi dibandingkan saving-nya. Artinya di sini tetap I hubungan dengan R itu negatif, tetapi perlu dilihat berapa persen kenaikan R1 ke R2 akibat dari kenaikan permintaan investasinya. Oke, itu akhir dari chapter 3. Ada pertanyaan? Nah, kalau itu semua sudah lengkap, kembali lagi ke sini, maka kemudian gambar proses distribusi kemarin, Y fungsi K dan L dari sini didistribusikan ke rumah tangga melalui faktor produksi, dan yang berikutnya adalah hubungan Y atau hubungan household dan perusahaan, tetapi dari sisi pasar produksinya. C, I, G. Demikian pula muncul financial market yang merupakan kelebihan dari private saving ditambah public saving. Dia digunakan untuk membiayai I. I ini ujung-ujungnya adalah untuk memperbesar good and services, sehingga kemudian sudah lengkap gambaran cerita where it come from, where it goes. Nah, tinggal Anda menerjemahkan dengan kata-kata Anda sendiri. Pertanyaan? Bertanya, Pak. Yes. Mengenai ekonomi terbuka, Pak, kan tadi misalnya savingnya defisit, ya, untuk investasi rendah. Misal negara ingin menyeimbangkan dengan mendatangkan lebih banyak investor dari luar, Pak. Nah, kan kalau negara kita kan defisit, artinya perlu investor lebih banyak, sedangkan presiden sendiri bilang kalau investor dari luar itu masih rendah gitu, masih sedikit. Nah, yang ingin saya tanyakan, alasannya itu apakah karena mayoritas sektor di Indonesia itu tidak menguntungkan untuk orang negara lain berinvestasi, atau karena interest rate-nya yang rendah, Pak? Oke, pertanyaan bagus. Di sini investor perlu dibedakan. Ini juga investor I di sini. Ini maknanya kembali lagi kemarin di pertemuan sebentar. Oh, di sini langsung investment. Nah, ini mudah-mudahan masih cukup bisa dibaca, sudah saya coret-coret. Investment itu memiliki dua makna. Nah, investment yang di di PDB di pertemuan pertama itu adalah to finance spending on plant, equipment, new office building. Artinya di sini adalah investasi langsung. Investasi langsung itu investasi untuk mendirikan pabrik, membangun jalan, membangun pelabuhan, itu langsung. Investor Jepang, Cina masuk, kemudian membangun kereta cepat, MRT, dan sebagainya. Nah, itu yang dimaksud investasi di sini. Sedangkan ada makna lainnya, investasi yang tidak langsung. Ini langsung, LGS, ini tidak langsung. Nah, yang tidak langsung,
Oke, ini yang melalui pasar keuangan. Ini istilahnya investor portofolio, kalau pernah dengar istilahnya. Portofolio, apa sih portofolio? Sudah folio, apa sih kertas folio? Porto lagi, portofolio. Apa itu? Ya, ukurannya kayak sekertas portofolio. Ukurannya, tapi di sini portofolio di sini maknanya dia investasi di pasar modal, di bursa B, Bursa Efek Indonesia. Dia di Bursa Efek Indonesia. Yes. Atau dia ya umumnya dia akan masuk pintu terbesarnya dia masuk melalui BEI, Bursa Efek Indonesia. Itu investor juga, tapi itu bukan investor langsung tapi investor tidak langsung. Nah, ini yang investor pasar keuangan. Oke. Nah, tadi cerita saya itu karena dia loanable fund, karena dia masih close. Nah, dia masih close, maka di sini hanya mempertimbangkan private saving dan public saving. Nah, ini belum masuk saving yang dari luar negeri atau investor tidak langsung tadi. Nah, perekonomian kita terbuka, ini negatif, ini negatif. Nah, kemudian ada aliran uang masuk ke dalam perekonomian kita. Nah, itu yang kemudian bisa memperbesar S-nya. Oke. Nah, pertanyaannya kemudian apa itu tadi, Mbak? Alasannya Pak, kenapa tidak banyak? Apakah karena? Oke. Nah, alasannya kalau memang saat ini tidak banyak, itu karena memang situasionalnya, ya, situasional di sini kalau kita bicara dari sisi yang langsung, investasi langsung yang bangun pabrik, ya karena memang kondisinya lagi pandemi, mereka sendiri sedang menahan apa itu namanya, menahan belanjanya investor-investor itu. Kenapa? Ya lagi pandemi. Kedua, Anda pernah mendengar berita yang terbaru Indonesia masuk ke dalam negara-negara yang paling rumit. Ada beberapa negara Indonesia tergolong yang masuk itu negara yang rumit. Nah, ini pengaruh ini. Artinya untuk mau investasi aja, bangun pabrik ke Indonesia aja, rumitnya seperti itu. Birokrasinya bertele-tele, berpanjang-panjang. Apa? Bertele-tele, sebut aja gitu. Nah, ini istilahnya easy doing of business. Nah, ini Indonesia tergolong lemah easy doing of business. Konon kabarnya sih kemudian dimunculkanlah Undang-Undang Cipta Kerja ini. Konon kabarnya ya. Tapi kemudian masih polemik hari ini katanya demo lagi. Oke. Nah, itu yang dari sisi investor langsung. Oke. Nah, sekarang yang investor tidak langsung kan masuknya ke portofolio, ke BEI. Nah, ini juga kembali lagi sekarang ini karena kondisinya pandemi, wait and see. Mereka uang itu banyak, tapi di dunia itu uang itu banyak, tapi mereka pada nahan. Alasannya ya karena kondisinya belum stabil gitu loh. Tidak dipungkiri ada sektor-sektor tertentu yang cukup ya istilahnya apa ya, dibalik apa itu apa itu namanya, dibalik musibah ada berkah jailah. Maksudnya apa sih dibalik musibah? Nah, memang ada sektor-sektor tertentu yang kemudian dia menjadi contoh aja aplikasi yang Anda gunakan ini Zoom. Nah, ini pasarnya ini luar biasa sekarang. Sekarang dunia internet ini luar biasa. Zoom terutama yang paling menikmati apa namanya Zoom ini, aplikasi apa ini namanya, teleconference yang pasarnya luar biasa, yang tiba-tiba meroket itu Zoom salah satunya. Fatalnya sebelum Zoom itu sebenarnya ya Zoom sudah lama ada. Sebenarnya itu ada Google Meet atau Hangout sebelumnya. Microsoft punya apa itu namanya itu Skype. Skype itu untuk yang perorangan, dan yang punya apa dia platformnya Team ya, Google Team apa. Nah, tapi kedua ini nggak bisa mengejar Zoom. Zoom itu tiba-tiba
Artinya, oh ada sektor-sektor tertentu karena memang orang harus. Nah ini yang investor ini yang masih nunggu sektor, termasuk yang ketiban durian runtuh, yang farmasi yang bakal menghasilkan vaksin corona. Nah ini aliran uangnya sih, iya. Kenapa sih Pak kok larinya pengen borong sahamnya perusahaan-perusahaan farmasi? Iya kan keuntungannya. Anda baca berita kan, Indonesia menandatangani perjanjian dengan Inggris untuk mendatangkan vaksin sekian ratus juta, 100 juta atau berapa? 100 juta vaksin, 100 juta. Nah, negara-negara besar itu sudah memblok, apa itu memblok? Sudah di hold. Pokoknya kamu kirim ke aku barangnya. Duit nggak masalah. Yang jadi masalah kan ya negara-negara itu kan negara-negara kaya, besar-besar, negara-negara Amerika, Cina, itu kan duitnya banyak. Langsung borong. Yang jadi masalah kan negara-negara miskin bagaimana? Duit nggak ada. Indonesia juga termasuk. Saya tidak mengatakan Indonesia miskin, tapi duitnya kan nggak sebanyak itu kan gitu. Nah ini yang repot. Jadi saling memblok. Kalau ada perusahaan Cina akan memproduksi, udah pokoknya kamu ini tak borong semua. Seperti itu kondisinya sekarang. Nah, otomatis ini sahamnya akan meroket. Ya iya, salah satu botolnya harganya 10.000 aja. Dia mendapat keuntungan 1.000 perak, kalau kita ngomong rupiah, 1.000 perak kalikan 100 juta botol. Itu keuntungan. Itu baru dari Indonesia. Bagaimana dengan yang negara lainnya kan gitu. Nah ini. Maka mereka wait and see, nunggu itu dulu. Kalau yang kembali lagi, investor langsung, ini masalahnya. Easy doing of business kita emang masih nggak bagus. Nah kalau yang langsung, portofolio, mereka wait and see. Memang yang portofolio ini agak jelek-jeleknya, memang dia cepat. Hari ini bisa masuk ke Indonesia, 5 miliar US dollar masuk, simsalabim besok pagi pergi kan gitu. Mereka kan namanya uang kan nggak punya perasaan kan ya. Yang perasaan mereka kan cuma untung. Agamanya uang itu kan untung dan untung. Begitu rugi kabur. Lepas yang itu rontok anjir. Emang gue pikirin yang penting gue untuk seperti itu ceritanya. Lainnya pertanyaan? Izin bertanya Pak. Yes. Mungkin sebagaimana halnya sifat manusia kan ya Pak. Ketika yes. pendapatan mereka naik, maka daya beli mereka juga akan naik. Pasti. Nah, sehingga dalam hal ini pasti kan akan meningkatkan ekonomi Kak, di satu sisi. Tapi di sisi lain akan meningkatkan inflasi juga Pak. Apakah itu berarti inflasinya, maksudnya kan kita tahu kalau inflasi itu kan condong ke hal-hal negatif gitu kan Pak. Nah ini apakah inflasinya berdampak baik atau justru berdampak buruk Pak sebenarnya Pak? Oke, pertanyaannya di hold dulu. Pertama gini, Y sama dengan kembali lagi ke konsep dasar C ditambah I tambah G. Kalau konsumsinya naik, pendapatannya naik, ya, disposable income-nya naik, maka konsumsinya akan naik. Ini konstan, maka Y akan naik. Artinya, kembali lagi ketika pendapatan perseorangan naik, maka secara nasional pendapatan nasional itu akan naik. Yes, itu benar. Kalau kemudian dikaitkan dengan inflasi, wait sebentar. Nanti sesudah ini kita akan belajar terkait inflasi. Nah, ini ada dua pandangan yang berbeda. Pertama, pandangan moneteris. Pandangan moneteris ini bahwa inflasi itu adalah masalah moneter. Inflasi itu adalah masalah money supply dan money demand. Supply uang dan supply uang dan permintaan uang. Jadi murni karena terutama sekali money supply-nya. Kalau money supply-nya berlebih, dia akan inflasi. Kalau kemudian money supply-nya turun, kemudian dia akan bisa menimbulkan deflasi. Nah, ini sudut pandangnya moneteris. So, tidak disebabkan karena permintaan tadi. Oke. Artinya di sini, sudut pandangnya di sini murni karena masalah money supply. Dengan pendekatan money supply ini, yes,
Kalau C-nya naik, pendapatannya naik, konsumsi naik, kalau memang ada tanda-tanda mau terjadi inflasi seperti yang Anda tanyakan, maka di sini Bank Sentral segera masuk, turunkan MS-nya, kendalikan money supply-nya, sehingga inflasi itu akan terjaga sesuai dengan target yang ditentukan. Dan ini memang sudah terbukti dari kebijakan Bank Sentral. Kebijakan Bank Sentral BI, kebijakan BI itu fokus pada kestabilan harga. Kestabilan harga memiliki dua makna. Kestabilan harga di dalam negeri itu maksudnya kestabilan harga atau price, itu artinya inflasi itu sendiri, dan dia memang praktis berhasil dalam hal ini. Karena inflasi kita itu paling plus minus 2 atau 3% saja dalam setiap tahunnya. Praktis terjaga rendah. Artinya di sini sudut pandang inflasi dari sisi moneter. Dari sisi moneter. Tapi ini nanti kita akan bahas sesudah yang ini. Kita sesudah ini akan masuk ke chapter 4. Ujung-ujungnya sih sebenarnya mau masuk ke inflasinya. Tetapi apa sih inflasi itu? Inflasi itu kan apa? Inflasi itu kan kenaikan harga. Oke? Inflasi itu adalah kenaikan harga. Harga itu apa? Apakah harga itu? Harga itu kan refleksi nilai suatu barang dibandingkan dengan uangnya. Oke, itu harga. Itulah kalau ingin belajar inflasi, maka harus belajar uangnya, gitu kan ya. Belajar doang, nggak dapat uangnya, kan gitu kan. Pak belajar doang, Pak nggak dapat uangnya, enggak, ya itu. Itulah ekonomi makro. Makanya sesudah ini kita akan belajar uangnya, ujung-ujungnya supaya kenal inflasinya. Seperti itu sih konsepnya. Yes, memang benar. Saya paham. Ada, terutama nanti sesudah UTS. Nah, yes, nanti inflasi. Kalau yang ini moneteris, nah ini ada inflasi itu yang disebabkan oleh demand pull, tarikan permintaan, karena permintaannya naik. Contoh di musim-musim tertentu, bukan musim rambutan, musim mangga, tapi misalkan menjelang Lebaran, Natal, tahun baru. Nah, di situ kan permintaan telur ayam naik. Kenapa? Ya karena semuanya telur lagi. Mau bikin balado telur, mau bikin rendang telur, mau telurnya digoreng, diceplok, kemudian yang paling signifikan kan kemudian pada bikin kue Lebaran, kue Natal, tahun baru. Kue-kue itu kan semuanya rata-rata butuh telur. Nah, karena permintaan telur naik, maka P telur dia naik. Nah, secara signifikan P ini kemudian akan berpengaruh terhadap inflasi. Yes, itu memang memungkinkan. Tetapi itu bisa dikendalikan kembali lagi dari pendekatan, kalau sudah inflasi, kendalikan MS-nya, money supply-nya diturunkan. Itu jawaban saya. Tapi untuk sementara ini, karena kita akan masuk ke arah situ. Pertanyaan lainnya? Silakan pertanyaan lainnya. Izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Dalam Omnibus Law kan dikatakan pemerintah akan membuat lembaga pengelola investasi. Dari berita dilihat bahwa negara-negara lain sudah ada yang memiliki lembaga semacam itu, Pak.
Apakah lembaga tersebut akan membuat birokrasi semakin rumit atau akan mempermudah, Pak? Omnibus Law, negara-negara lain sudah memilikinya. Negara-negara lain sudah memiliki lembaga yang menangani. Pas ya, saya tidak terlalu paham dengan Omnibus Law yang katanya menggabungkan undang-undang ya masalah pekerjaannya, masalah UMR-nya, kemudian pajaknya, apalagi sih di situ yang digabungkan. Saya sendiri tidak terlalu paham. Dikirimi PDF-nya, tapi PDF-nya kan 800 sekian halaman, kelenger saya baca. Itu makanya saya belum berani berkomentar apa-apa. Demikian pula kalau kemudian ada lembaga tertentu, misalkan nanti yang diserahi menangani, apakah ini kemudian memiliki implikasi yang bagus atau tidak bagus. Nah, saya sendiri juga belum terlalu bisa menjawab. Karena pengalaman saya sih selama ini misalkan nih ya, misalkan nih ya, dari zaman Bahla, dari zaman saya diciptakanlah samsat. Apa di samsat itu? Samsat itu jangan diterjemahkan secara sederhana. Samsat itu kan pengertiannya kan kepolisian gitu. Samsat itu sistem manunggal satu atap. Kurang lebihnya seperti itu kan ya. Apa sih sistem manunggal satu atap? Artinya sebenarnya cukup datang ke satu kantor samsat itu, kemudian urusan semuanya kelar. Faktanya nggak kelar-kelar itu. Yang terjadi kan seperti itu ya. Itu dari zaman cepat. Kemudian ke sini dibentuk MPP, Mall Pelayanan Publik. Iya, pernah dengar Mall Pelayanan Publik. Apa sih Mall Pelayanan Publik? Ya sederhananya itu sebuah mall. Untuk pelayanan publik ada apanya namanya, ada counter-counternya. Oh, ini counternya PDAM, ini counternya PLN, ini counternya apalagi itu, misal kepolisiannya, kemudian ini ada dispendanya dan sebagainya. Diharapkan pemerintah, warga di sini masuk ke situ, ngurus apapun, pulang selesai. Tapi kok kayaknya juga masih berbelit-belit juga gitu loh maksud saya. Nah, saya juga nggak tahu apakah kemudian kalau kemudian dibentuk baru itu kemudian akan bisa menyelesaikan masalah. Ini yang saya tidak berani bicara, terutama sekali kalau pengalaman samsat itu kan udah konsepnya udah bagus dulu, konsepnya doang, tapi prakteknya ya namanya sistem manunggal satu atap, atapnya satu, cuman ya tetap aja nggak kelar-kelar. Ternyata samsat sendiri juga seperti itu. Nah, apa sih kalau Anda yang pernah ngurus KTP, SIM, STNK, Samsat di situ kan sebenarnya sudah ya paling mayoritas urusannya SIM, kemudian ada Bank BRI-nya, tempat bayar PNBP-nya. Tapi di mana yang lain-lainnya kan gitu kan. Intinya ya seperti itu. MPP pun ternyata saya pernah MPP di sini di Bogor, saya tanya kalau untuk perpanjangan SIM, kalau untuk perpanjangan SIM Bapak masih harus ke Samsat yang di Kedung Halang. Masih. Artinya di MPP sendiri juga nggak terlalu menyelesaikan masalah. Kalau untuk bayar pajaknya sih lumayan cepat sih, karena saya nggak sampai 5 menit langsung selesai. Tapi yang lain-lainnya ternyata ya masih seperti itu. Itulah saya nggak berani ngomong apa-apa, apalagi akan dibentuk. Artinya binatangnya belum ada. Itu komentar saya. Next, lainnya. Kalau tidak ada, kelas saya akhiri. Ini teman-teman untuk minggu depan ini kita kan akan membahas yang bab chapter pertemuan untuk yang inflasi. Nah, teman-teman kerjakan halaman 104. Sebentar. Halaman kok 104. Dua.
Oh, di sini aja kali. Oke, itu ya. Halaman 102. Iya, halaman 102. Oke, ada pertanyaan lagi? Kalau tidak ada pertanyaan, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Terima kasih, Pak. Yuk, mari. Izin live dulu. Ya, Pak.